Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan praktek coaching. Hari ini akan kami mulai dengan kasus 1. Coach adalah saya, Ibu Hanum. Coach adalah Febri, pengamat Pak Margoti. Kami mulai dengan kasus 1. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baik, kami akan memulai praktek coaching kami. Selamat pagi, Febri. Bagaimana kabar kamu hari ini? Selamat pagi, Bu Hanum. Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat, Febri. Terima kasih, Febri, sudah mau datang ke ruangan Ibu ini. Tadi, Ibu minta tolong kepada Ida untuk memanggil kamu agar jumpa dengan Ibu. Oh iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Begini, Nak. Ibu dengar-dengar kamu tidak mau belajar berkelompok dan bekerja sama dengan teman-teman kamu di dalam kelas. Kenapa ya, Nak? Iya, Bu. Memang saya tidak mau. Loh, kenapa sayang? Saya tidak suka bekerja sama dengan orang lain, Bu. Karena saya sendiri juga mampu kok mengerjakannya. Dan hasilnya terus memuaskan. Wah, ternyata Febri anak yang mandiri ya. Pertanyaan Ibu, kenapa Febri beranggapan bekerja sendiri itu akan berhasil? Iya dong, Bu. Saya tidak suka bergantung dengan orang lain. Dengan bekerja sendiri saya bisa kok. Kenapa harus bekerja sama dengan orang lain? Ribet tahu, Bu. Oh, begitu. Menurut kamu, apakah kamu bisa hidup sendiri terus tanpa bantuan orang lain, Nak? Tidak juga sih, Bu. Kapan-kapan saya juga butuh orang lain kok. Nah, kamu butuh juga dengan orang lain kan, Nak? Febri, kita ini makhluk sosial, Nak. Kita saling memerlukan satu sama lain. Ini sudah hal yang sangat lumrah. Pertanyaan Ibu, Febri yakin tidak memerlukan teman-teman kamu untuk berdiskusi kelompok? Yakin, Bu, karena saya kesulitan belajar kalau berdiskusi dengan teman-teman, Bu. Oh ya, coba Ibu mau dengar pendapat Febri. Apa kendala yang Febri hadapi sehingga sulit belajar jika berdiskusi dengan teman-teman sehingga Febri memutuskan hidup mandiri? Waduh, banyaklah, Bu. Pokoknya antara lain kami sulit untuk menentukan waktu diskusi. Terus ada teman-teman yang nggak paham apa yang mau dibahas. Terus ada teman-teman yang tidak mau menerima pendapat saya, Bu. Oh, begitu. Bagaimana kalau kita cari solusi untuk kendala-kendala kamu itu? Bagaimana cara kalian menentukan waktu diskusi kelompok itu, nak? Hehehe, kalau waktu diskusi kelompok harus saya yang menentukan waktunya, Bu. Oh, begitu. Waktu menentukan jadwal diskusi kelompok itu, apakah kamu sudah memperhatikan waktu teman kamu? Belum sih, Bu. Saya melihat waktu saya aja, Bu. Kalau waktu saya kosong ya saya ajak diskusi, Bu. Nah, itu yang jadi masalah kan, nak? Ketika itu terjadi, apa pendapat teman-teman kamu? Ya, teman-teman ada yang menolak, Bu. Makanya diskusi nggak berlanjut. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana seharusnya cara menentukan waktu yang tepat, Febri? Saya harus bertanya kepada semua teman-teman kelompok, Bu, kapan ada waktu mereka yang kosong, supaya bisa belajar bersama-sama. Nah, itu kamu jago. Good. Berarti untuk kendala pertama, permasalahan waktu selesaikan, Febri. Sudah ada solusinya dari kamu juga. Yang berikut, kenapa Febri menganggap bahwa anggota kelompokmu tidak menerima pendapat kamu, nak?
Iya Bu, karena menurut saya pendapat saya itu pasti benar loh Bu. Wah, rasa percaya kamu sangat tinggi ya, Nak. Tapi, apakah kamu sudah mendengar pendapat teman-teman kamu? Sudah Bu, tapi menurut saya pendapat mereka itu salah. Oh, kamu yakin pendapat teman kamu itu salah dan pendapat kamu itu benar? Kamu yakin pendapat kamu itu didengar teman-teman kamu? Iya Bu, pendapat saya pasti benar. Karena saya udah lihat buku Bu. Tapi teman-teman nggak setuju Bu. Nah, sama kan, Nak? Mereka tidak setuju dengan pendapat kamu, dan kamu tidak setuju dengan pendapat mereka. Menurut Febri, bagaimana agar pendapat kelompok itu dapat diterima semua anggota kelompok dan menjadi sebuah keputusan bersama di dalam kelompok tersebut? Menurut saya Bu, kita ambil suara terbanyak. Menurut saya, kita ambil suara terbanyak aja yang pendapatnya paling bagus dan mendekati kebenaran sehingga kita bisa mengambil jalan tengahnya. Apakah kamu sudah pernah melaksanakan itu di dalam diskusi kelompok, Nak? Hehehe, belum Bu, tapi akan saya lakukan. Tapi akan saya lakukan deh Bu di dalam kelompok nantinya. Nah, dari yang kita bicarakan, apa saja hal-hal yang bisa kamu lakukan agar kamu dapat berdiskusi dengan teman-teman kelompokmu dengan baik? Ada beberapa hal sih Bu yang harus saya lakukan. Antara lain, saya harus meluangkan waktu yang tepat, menyesuaikan dengan waktu anggota kelompok lainnya. Kemudian, kami harus menyamakan persepsi tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya, saya harus mengambil jawaban yang paling tepat dari hasil diskusi kami dengan cara pemungutan suara terbanyak. Kemudian, kami membagi peran setiap anggota kelompok dan diskusinya harus santai, tapi serius dan bermakna, Bu. Good, mantap, kamu bisa. Nah, kamu sudah menemukan solusi untuk mengatur jadwal dan cara berdiskusi dengan baik. Kamu juga sudah membuktikan bahwa kamu itu pintar dengan cara mengumpulkan tugas secara mandiri dan hasilnya terus memuaskan. Tetapi Ibu ingatkan kepada kamu ya, Nak, bahwa diskusi itu sangat banyak manfaatnya, Nak. Antara lain melatih kepemimpinan kamu. Kelak kamu mau jadi seorang pemimpin kan? Amin, Bu. Semoga kelak saya bisa menjadi pemimpin yang baik dan mumpuni. Sekarang saya sadar, Bu, bahwa saya terlalu egois dan saya terlalu sepele dengan teman sekelompok saya. Berjanji, Bu, saya akan menjadi pemimpin yang baik. Oke, ingat ya, janji bukan sekedar janji ya, harus dilaksanakan. Nah, bagaimana cara kamu untuk menjalankan komitmen yang sudah kamu buat? Untuk menjalankan komitmen ini, saya akan menjadi pendengar yang baik. Ketika teman-teman sedang berbicara, saya akan mendengarkannya. Dan ketika teman saya membutuhkan pendapat, saya akan memotivasi teman-teman agar terus bersama untuk menyelesaikan tugas kelompok kami, Bu. Wah, komitmen yang hebat. Semoga kamu dapat melaksanakan komitmen ini dengan benar. Dan semoga kamu jadi orang yang berhasil kelak ya, Febri. Terima kasih, Bu, yang sudah menyadarkan saya bahwa diskusi kelompok sangatlah penting dan menyadarkan saya atas keegoisan saya selama ini. Baik, pertemuan kita siang ini sudah dulu ya. Jika suatu saat kamu menemukan masalah, jangan segan-segan jumpain Ibu untuk curhat. Oke, Febri? Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Begitulah yang praktek coaching kasus 1. Sekarang masuk kepada pengamat oleh Pak Margoti. Terima kasih Ibu Koci dan coaching. Pada kasus 1 ini telah disediakan lembar observasi dengan model Tirta. Jadi pada model Tirta ini yang pertama tujuan daripada coaching. Jadi dalam kasus 1 tujuannya adalah
untuk mengatasi salah seorang siswa yang bersifat egois dan tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Setelah dilaksanakan tujuan, otomatis ada identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, pertanyaan ini digunakan untuk mengarah pada identifikasi potensi coach. Jadi, coach memberikan identifikasi. Yang pertama, si peserta didik tidak mau belajar berkelompok. Kedua, selalu bermasalah dengan waktu yang tidak tepat. Ketiga, merasa pendapatnya tidak diterima oleh kelompok. Yang keempat, semua harus terfokus pada si peserta didik tersebut. Dan yang kelima, egois. Untuk mengatasinya, dibuatlah beberapa rencana aksi. Jadi, hasil pengamatan saya, rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah yang pertama, dengan umpan balik pertanyaan. Apakah kamu sudah melaksanakan hal tersebut dalam kelompok, Nak? Yang kedua, nah, dari yang sudah kita bicarakan, hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan dengan kelompokmu. Setelah rencana aksi, sampailah di tahap yang terakhir, keempat, yaitu tanggung jawab. Jadi di tanggung jawab ini, tugasnya adalah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dalam hari ini, ungkapan pertanyaan yang diberikan si coach, yang pertama adalah, kapan? Good, mantap, kamu bisa. Nah, kamu sudah menentukan solusi untuk mengatur jadwal dan cara berkusi dalam kelompok? Yang kedua, bagaimana kamu menjalankan komitmen yang kamu buat? Yang ketiga, ingat, janji bukan sekedar janji, namun harus dilaksanakan ya, Nak. Itulah hasil pengamatan untuk kasus yang pertama. Terima kasih. Kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membuat presentasi mengenai kasus 2. Di sini ada coachnya itu adalah Pak Maragoti, kemudian yang bertindak sebagai coach di sini adalah Bu Albina, dan pengamatnya adalah Ibu Hanum. Nah, kasus 2 ini, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baik, nah berikut ini akan dipresentasikan oleh teman-teman. Dipersilahkan kepada coach dan coachee. Selamat siang, Pak. Apa saya mengganggu Bapak? Oh iya, Nak. Selamat siang. Bapak sedang mengoreksi tugas-tugas teman-temanmu. Ada yang mau dibicarakan, Nak? Dengan senang hati, Bapak akan mendengarkannya. Terima kasih, Pak, buat waktunya. Belakangan ini, saya merasa tidak nyaman dan merasa tidak adil, Pak. Saya tidak mengikuti les dengan Ibu Ani, dan saya merasa tidak adil karena teman-teman yang les dengan Ibu Ani nilainya lebih tinggi dari saya. Kenapa kamu merasa tidak nyaman, Nak, dan tidak adil? Bapak akan coba bantu mencari solusi dengan permasalahan yang kamu hadapi. Iya, Pak. Saya pengen mendapat solusi dari Bapak. Saya merasa Ibu Ani tidak adil memberi nilai. Teman-teman yang les dengan ibu itu mendapatkan nilai yang tinggi. Terus, bagaimana dengan nilaimu, Nak? Nilai saya sangat jauh sekali dengan harapan saya, Pak.
Padahal selama ini saya mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari teman-teman saya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, apakah selama ini kamu sudah belajar dengan lebih serius, Nak? Misalnya, rajin mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Ani. Jujur ya Pak, saya memang merasakan tidak serius belajar dengan Ibu Ani. Karena saya merasa hanya anak yang les dengan ibu itulah yang akan mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi kalau saya mengevaluasi dari diri saya sendiri, saya tidak begitu tertarik lagi dengan belajar mata pelajaran yang Ibu Ani ajarkan di kelas. Oh, apakah kamu sudah mencoba menjumpai Bu Ani dan mengungkapkan perasaanmu, Nak? Dan apakah selama ini Ibu Ani suka marah atau galak padamu, Nak? Saya kan Pak selama ini juara di kelas. Jadi saya merasa seharusnya nilai saya lebih tinggi dari teman-teman saya di kelas. Memang jika saya kaji ulang, Ibu Ani orangnya tidak suka marah atau galak. Dan sampai saat ini saya belum pernah menjumpai Ibu Ani dan mengungkapkan perasaan yang sedang saya alami itu, Pak. Oh, nah sekarang Bapak kembali bertanya, apakah ketika kamu merasa tidak adil, apakah kamu hanya menduga-duga saja kalau nilaimu itu rendah karena tidak ikut les dengan Ibu Ani? Bapak paham perasaanmu, Nak. Kira-kira apa peluangmu ke depan agar nilaimu bisa lebih tinggi lagi dan bisa lebih memuaskan lagi? Masalahnya kan Pak, saya tidak nyaman dengan Ibu Ani. Ibu Ani menyindir saya saja. Nilai yang ikut les lebih tinggi dari saya. Kira-kira apalah yang harus Ananda laksanakan untuk mengatasi perasaan yang tidak enak ini? Iya Pak, saya setuju dengan Bapak. Besok saya akan menjumpai Bu Ani dan saya akan menceritakan tentang perasaan saya. Karena bisa saja itu hanya sebuah perasaan saya saja yang negatif tentang Ibu Ani. Bagus. Selanjutnya, bagaimana solusinya agar mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi ke depannya, Nak? Iya Pak, saya akan lebih banyak meluangkan waktu untuk belajar di rumah dan mengulang pelajaran dengan lebih serius dan berpikiran positif kepada Ibu Ani dan teman-teman yang ikut les. Saya yakin jika saya lebih serius belajar, maka saya akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih ya Pak buat waktunya. Iya, Ananda. Tetap semangat dan ingat ya, harus tetap berpikiran positif. Siap Pak, terima kasih. Baik, itu tadi percakapan antara coach dan coachee. Kemudian Muhammad, silahkan memberikan tanggapannya terhadap hasil coach. Baik, terima kasih Bu Febri. Saya akan memberikan tanggapan saya di kasus 2 ini. Di percakapan yang saya dengar di kasus 2 ini sudah mengikuti model Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang saya lihat ada tujuannya. Pertama, terlihat dari pertanyaan coach ya, kenapa kamu merasa tidak nyaman dan tidak adil, Nak? Itu tujuannya. Terus identifikasi terlihat pada pertanyaan coach. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa selama ini kamu sudah belajar dengan lebih serius, Nak? Itu termasuk di dalam identifikasi. Berikutnya setelah ada identifikasi, pasti ada rencana aksi. Rencana aksi telah ditunjukkan pada kalimat, iya Pak, saya setuju dengan Bapak. Besok saya akan menjumpai Bu Ani. Itu percakapan coachee kepada coach. Itu rencana aksi daripada coachee-nya.
setelah ada rencana aksi pasti ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya terlihat pada komitmen Koci menjumpai Bu Ani dan mengungkapkan perasaan yang dirasakan serta melakukan komitmen untuk lebih meluangkan waktu belajar dan mengulang pelajaran serta belajar untuk berpikiran positif kepada orang lain. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil pengamatan dari Bu Hanum. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kasus 3, di mana kasus ini bercerita tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku paket atau buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Berikutnya akan disampaikan pemaparan oleh rekan-rekan. Saya sebagai moderator, Ibu Febri sebagai Koci, Bu Hanum sebagai coach, dan Bu Albina sebagai pengamat. Dipersilakan, Ibu. Baik, saya sebagai Bu Hanum sebagai Koci. Bu, apakah Ibu sedang tidak ada aktivitas? Saya mau curhat, Bu. Boleh saya ngobrol? Boleh, Bu. Saya sedang tidak ada kegiatan. Jadi, kita bisa manfaatkan waktu untuk berbincang-bincang. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin mengobrol dengan saya? Begini, Bu. Tadi saya dipanggil Pak Kepala Sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan dan kenapa? Saya menggunakan sumber lain, Bu. Saya mencari langsung dari Google, baik materi ataupun soal latihannya, karena saya pikir lebih mudah dan simpel, Bu. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Dan kenapa? Menurut saya benar sih, Bu. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku kok, Bu. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu ingat-ingat lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Ya, saya paham. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas kurang tepat, Bu. Dari masalah yang Ibu hadapi sekarang, hal apa yang Ibu inginkan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks sih. Menurut Ibu, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu kepada pengawas? Dan mengapa Ibu memilih dia? Bapak Kepala Sekolah. Karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya, Bu. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas.
saya memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Bapak Pengawas, dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Apa rencana Ibu jika Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku teks dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan berusaha menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks. Saya setuju. Kira-kira kapan Ibu akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Segera setelah habis pelajaran, saya akan menghadap kepala sekolah. Baik, lebih cepat, lebih baik, agar masalah Ibu selesai. Semoga segera selesai ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Baik, itulah tadi pemaparan dari coach kita, Ibu Anum dan coach Bu Febrina. Berikutnya hasil pengamatan oleh pengamat kita Ibu Albina. Kepada Ibu, waktu kami persilakan. Mic-nya Ibu diaktifkan dulu, Bu Albina. Terima kasih kepada Bapak Maragoti sebagai moderator kami. Saya sebagai pengamat akan menyampaikan pengamatan pada kasus 3 ini. Yang saya perhatikan pada kasus 3 ini model Tirta itu sudah terlihat dengan baik. Itu yang pertama tentang tujuan. Dalam percakapan tersebut bahwa tujuannya tentang klarifikasi dan konfirmasi atas teguran dari pengawas terhadap supervisi yang dilakukan. Jadi sudah terlihat tadi pada tanya jawab antara coach dengan coach. Yang kedua untuk identifikasi, yaitu dalam identifikasi memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini sudah terlihat yang disampaikan tadi oleh coach kepada coach, yaitu coba ceritakan apa yang Ibu rasakan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut kepada pengawas gitu. Nah, di sini sudah terlihat tadi pertanyaan dan umpan balik. Yang ketiga adalah rencana aksi, di mana dalam rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik tentang rencana aksi coach dalam penyelesaian masalahnya. Nah, dalam pertanyaan itu disampaikan oleh coach tadi, menurut Ibu, siapa yang diminta bantuan agar Ibu bisa bertemu dengan pengawas dalam hal supervisi tersebut. Nah, kemudian untuk tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Nah, di sini terlihat yang disampaikan tadi, apa rencana Ibu setelah mendapat masukan daripada kepala sekolah. Nah, di sini coach menunjukkan bahwa dia akan menjalankan harapan dari pengawas, yaitu untuk mengajar menggunakan referensi daripada buku dan juga dari sumber lain. Jadi di sini juga dari tanggung jawab kapan ini akan disampaikan. Ini akan disampaikan setelah habis pelajaran, akan segera menghadap kepala sekolah. Jadi dari kasus 3 tadi, dari pertanyaan dari antara coach dengan coach tadi sudah terlihat model Tirta. Inilah yang bisa saya sampaikan dari pengamatan saya di kasus 3. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Albina sebagai pengamat. Demikianlah ya Bapak Ibu hasil tugas kami untuk kasus 3. Semoga memberikan hasil yang terbaik dan mohon masukan, kritik, dan sarannya demi perbaikan tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.